Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1692 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 24 sampai ayat 31. Di bawah perikop Musa kembali ke Mesir. Demikian firman Tuhan. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya. Kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, "Pergilah ke padang gurun menjumpai Musa." Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan, dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun, dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, saya menemukan ada 3 poin pengajaran penting dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengarkan bersama-sama. Pertama, sudah perhatikan ayat 24 sampai ayat 26. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Amin. Pertanyaannya sekarang, kenapa Tuhan mau membunuh Musa? Bukankah Musa dipanggil Tuhan untuk membebaskan orang Israel di Mesir? Tapi kenapa Tuhan berikhtiar mau membunuh Musa? Dengar baik jawabannya. Karena Musa mengabaikan sunat sebagai tanda perjanjian umat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman PL, sunat itu merupakan ritual atau sakramen. Sunat merupakan ritual wajib bagi orang Israel pada saat itu, sebagai tanda perjanjian antara umat Tuhan dengan Tuhan. Tapi sekarang, sunat bukan lagi sakramen, karena sudah digantikan dengan sakramen baptisan kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyepelekan sakramen seperti baptisan kudus dan perjamuan kudus, karena itu
akan berakibat fatal. Mengenai sakramen baptisan kudus, lihat dalam Injil Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan apa? Akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini sangat jelas bahwa baptisan adalah rangkaian keselamatan yang tidak boleh kita lewatkan. Karena kalau kita tidak dibaptis berarti kita tidak akan diselamatkan. Kita tidak akan diselamatkan. Mungkin sudah bertanya, oh Pak Pendeta itu penjahat di sebelah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Penjahat itu tidak mendapat kesempatan untuk dibaptis. Kalaupun dia diizinkan, saudara, dia pasti turun dari salib itu, saudara, lalu dibaptis dulu baru disalibkan lagi. Kalau diizinkan oleh tentara Roma. Karena dia tidak mendapat kesempatan itu, makanya dia diselamatkan karena dia percaya Tuhan Yesus. Dia menerima Tuhan Yesus di detik-detik terakhir kematiannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang memiliki kesempatan untuk menerima baptisan itu, saudara harus menyambutnya dengan sukacita. Karena apa? Baptisan itu rangkaian keselamatan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan apa? Akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan mengenai sakramen perjamuan kudus. Injil Yohanes 6 ayat 54-56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Perhatikan ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tentunya berbicara tentang roti perjamuan dan juga anggur dalam perjamuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat betapa pentingnya sakramen itu dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sakramen itu tadi saya katakan, rangkaian keselamatan dari Tuhan buat kita orang percaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari contoh tadi kita dapat melihat peran penting sakramen dalam karya keselamatan Tuhan Yesus. Amin. Jadi jangan mengabaikan sakramen. Musa mengabaikan sakramen, makanya Tuhan berikhtiar membunuh Musa. Karena dia mengabaikan sakramen sunat kepada anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Sipora, istri dari Musa, mengambil tindakan yang tepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Sipora menyunat anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa diselamatkan Tuhan. Tuhan tidak jadi membunuh Musa karena mengingat perjanjian sunat itu. Saudara mungkin bertanya, kenapa kita tidak lagi menjalankan sunat? Orang Kristen dalam PB, perjanjian baru, tidak menjalankan sunat. Lihat Galatia 5 ayat 2 sampai ayat 4. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi, aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Amin. Dengar baik, kalau kita sunat, itu berarti kita punya kewajiban. Kita harus melakukan seluruh hukum Taurat. Dengar baik. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan seluruh hukum Taurat selain dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita manusia biasa, kita tidak bisa hidup menurut hukum Taurat yang begitu banyak aturan, saudara. Tidak akan pernah bisa. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita bukan karena perbuatan kita terhadap hukum Taurat, tetapi karena kasih karunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa, kata Paulus ini. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Lebih baik, kata Paulus, kita sunat hati kita. Kita sunat hati kita. Ketika kita berencana atau berniat berbuat satu kejahatan, itu yang harus disunat. Itu yang harus dipotong, saudara. Niat itu yang harus di-cut. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, daripada mereka yang menyunatkan diri mereka, tetapi mereka tetap hidup dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena sunat tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang pertama, kenapa Tuhan mau berikhtiar membunuh Musa? Karena Musa mengabaikan sakramen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik, jangan mengabaikan sakramen. Ayat 27-29. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan, dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun, dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan pasti terkonfirmasi. Amin. Tuhan tahu bahwa kalau pelayanan ini hanya Musa seorang diri, pasti Musa tidak mampu, tidak kuat. Makanya Tuhan memakai Harun, kakaknya, untuk menjadi partner pelayanan Musa terhadap orang Israel. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan tidak mencari orang hebat, Superman, dalam pelayanan, tetapi Tuhan mencari super tim, orang-orang yang mau bergandengan tangan bekerja sama untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan di dalam pelayanan bukan one man show, tetapi semua dilibatkan untuk pekerjaan Tuhan. Maka dampaknya luar biasa terjadi. Amin. Haleluya. Tuhan tahu bahwa kalau pelayanan ini hanya Musa seorang diri, Musa pasti tidak kuat. Makanya Tuhan kirim Harun untuk menjadi partner pelayanan Musa. Haleluya. Harun tidak tahu kalau Musa sudah bertobat. Musa juga tidak tahu kalau Tuhan memakai Harun kakaknya untuk menjadi rekan pelayanannya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, pelayanan itu selalu terkonfirmasi. Amin. Coba kita mundur sedikit, lihat ayat 13 sampai ayat 17 di pasal 4 ini. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca ini? Kita dapat melihat bahwa semuanya Tuhan sudah atur. Betul? Tuhan sudah atur. Ayat ini kita dapat lihat, semuanya terkonfirmasi. Haleluya. Melalui apa? Pertemuan Musa dan Harun. Haleluya. Dengar baik, Tuhan itu luar biasa unik, saudara. Amin. Tuhan akan memakai orang yang akan dipakai Tuhan itu terhubung satu dengan yang lain. Haleluya. Saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, kalau saudara tidak terhubung satu dengan yang lain, saya mau katakan saudara bukan hamba Tuhan, tapi hamba dari ambisi saudara. Saya percaya hamba Tuhan bukan mengeksklusifkan diri, tapi dia mau bergandengan tangan satu dengan yang lain, sesama anak-anak Tuhan, apalagi sesama hamba-hamba Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua dari firman Tuhan ini, panggilan Tuhan kepada kita pasti Tuhan akan konfirmasi dengan saudara, dan Tuhan mau saudara sesama anak-anak Tuhan, sesama hamba-hamba Tuhan dapat bekerja sama.
untuk satu tujuan Allah. Haleluya. Ayat terakhir, ayat 30-31. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu. Dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Amin. Haleluya. Dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa firman Tuhan memiliki kuasa yang luar biasa. Amin. Ketika Harun menyampaikan firman Tuhan yang dia dengar dari Musa, mujizat terjadi. Amin. Saudara, menarik sekali bahwa orang Israel itu percaya karena melihat mujizat yang Tuhan kerjakan melalui Musa dan Harun. Tapi ada orang yang sudah melihat mujizat tapi tidak percaya. Siapa dia? Saudara tahu siapa orangnya? Yang sudah melihat mujizat tapi tidak percaya. Firaun. Orang Israel yang melihat mujizat yang dilakukan Musa dan Harun percaya bahwa Musa dan Harun dipakai Tuhan untuk membebaskan mereka dari Mesir. Amin. Saudara, apa yang dilakukan orang Israel ketika mereka mendengar firman dari Musa dan Harun? Mereka meresponnya dengan merendahkan diri mereka. Mereka sujud dan menyembah kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin ketiga dari firman Tuhan ini. Ada kuasa di balik firman Tuhan yang disampaikan, yang dibacakan, yang didengarkan. Ada kuasa yang luar biasa bagi orang yang percaya kepada firman itu, kepada Tuhan Yesus. Ada mujizat. Dan saya yakin dan percaya, saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, ada mujizat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Mungkin saat ini saudara sedang sakit. Dengarkan firman. Kalau saudara belajar Injil saudara, Tuhan tidak melakukan mujizat sebelum Tuhan menyampaikan berita Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan kebenaran firman. Dan saudara yang mengimani itu akan mengalami mujizat. Saudara yang sakit disembuhkan. Saudara yang mengalami pergumulan persoalan yang berat, sepertinya semuanya jalan buntu, Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan lakukan mujizat-mujizat yang besar dalam kehidupan saudara. Asal saudara percaya pada firman. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Hamba berdoa, Tuhan berkati semua pendengar, hidup mereka, masa muda mereka, mereka yang sudah berumah tangga, keluarga mereka diberkati. Tuhan memberkati usaha pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang saat ini berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan di dalam kehidupan mereka. Yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberkati semua mereka yang hari ini bersuka cita, berulang tahun. Tuhan Yesus memberi umur panjang. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Saudara yang mau didoakan, saudara bisa japri di 081337491360. Kami akan berdoa buat saudara karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.